1 Tesalonika ayat 11. Mau cepat-cepat kita selesai. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Pada bilang saling membangunlah kamu. Perkataan lainnya yang kita biasa dengar mendorong sesama manusia. Amin. Karena memang sepertilah begitu yang kamu lakukan. Dia bilang sebagai anak-anak Tuhan memang seperti itulah kita buat, membangun, mendorong orang lain. Amin. Ya, oleh saudara saya minta. Makanya kalau Anda diberitahu tentang firman Tuhan itu tidak betul begini-begini, tidak ada maksud untuk menekan ataupun memandang rendah Anda. Tapi kalau Anda ikut itu boleh membangun iman Anda kembali. Kecuali kalau Anda sendiri mau memilih jalan yang salah, itu kesalahan sendiri. Karena kita mengajar kita setiap perkataan itu, ya, dan setiap karunia itu dipakai guna untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Tapi kadang-kadang kita itu hati kita tidak terbuka dengan kebenaran firman Tuhan karena masih ada menutup. Jangan lupa hari Minggu tidak selalu ini. Ya. Tidak selalu ini. Satu keluarga kami di depan, kami semua. Karena saya berdoa itu benda minta keizinin dari Tuhan. Ya. Terus saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi anak saya ini kali. Kan bilangan 23 ayat 23. Nah, tidak ada mantra yang mempan kepada Yakub, Alkitab bilang. Amin. Maka itu jemaat Tuhan ingat, ini peperangan kita ini dahsyat ini. Penyaringan, pemilihan, mana aslinya, mana gandum dan mana lalangnya. Sekarang masih banyak lalang di tempat ini, perlu gandum semuanya. Amin. Jadi karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saling membangun. Jangan sakit hati kalau Jangan sakit hati kalau Kalau sakit hati itu apa? Apa? Kuat sedikit. Kalau sakit hati apa? Sakit hati apa? Itu. Dan bodoh itu membunuh diri sendiri. Nah, iya. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh tidak masuk perjamuan kawin anak domba. Amin. Hanya tidak selamat lah. Amin. Apalagi 1 Korintus 8 ayat 11. 1 Korintus 8 ayat 11. 1 Korintus 8 ayat 11 tentang daging persembahan berhala. Kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Nah, kenapa Anda ditegur kalau salah? Itu karena kita mengasihi orang itu. Amin. Kalau tidak ditegur, kalau tidak dibimbing, diperingat, terjerumuslah hidupnya seperti itu selama-lamanya kepada dosa, dan dia pasti akan mati dalam dosa. Dia masih hidup tapi sudah mati. Nah, karena kita mengasihi, maka jemaat diperingat, ditegur, ya, supaya beroleh keselamatan, beroleh kasih karunia. Jadi itulah teguran. Kasih itu membangun. Kita turun, kita masuk sini, yang dalam sini. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk Jadi karunia itu digunakan untuk semua yang berlaku di sini, yang ditulis sedang terjadi di sini, jemaat Tuhan. Coba Anda berdoa di rumah dengan teliti, imbas kembali firman Tuhan. Semua yang terjadi sekarang, karunia semua itu sedang berlaku. Tujuan untuk Kau percaya atau tidak, harus Anda bersyukur. Karena betul-betul Tuhan menyatakan kasih karunia di sini, karunia bahasa roh, karunia berbahasa perang. Amin.
tidak menghargai? Kenapa kamu diberi, kamu malas menggunakannya? Kenapa kamu diberi, kamu takut untuk menggunakannya? Karena takut menampak setan, takut masuk alam roh. Kau, kalau hal itu saja kau tidak berjaya mengatasi, bagaimana keselamatan tidak akan datang? Karena kita mempunyai cabaran selagi hidup di dunia. Amin. Dia bilang di sini, aku ulang lagi, 26. Jadi bagaimana sekarang? Saudara-saudara di gereja Immanuel Bread of Life, dia bilang, dia tulis kamu tidak nampak. Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Nah, yang seorang mazmur nyanyian, puji-pujian. Amin. Jadi kalau kita waktu kita menyanyi, kalau kau rasa kau ada karunia itu mau menyanyi atau bermazmur bagi Tuhan, nyanyilah betul-betul. Jangan orang sudah menyanyi bukan mulut baru kau ikut-ikutan saja, suaranya indah kedengaran. Apa mazmur Anda? Apa karunia mazmur itu? Dia bilang kan, bila berkumpul lebih harus ada persembahan mazmur, nyanyian, kidung, puji-pujian kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Namanya Yesus Kristus. Itu dia cakap. Bila kamu berkumpul, amin. Berkumpullah kita ini. Apalagi? Amin. Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah. Kan kadang-kadang kita ada penyataan. Amin. Begini. Itu dari Tuhan. Walaupun Tuhan berkenan untuk memakai anak-anak saya, tapi itu dari Tuhan, ada pernyataan-pernyataan. Kalau kau tidak begini, kalau buat begitu, dia bilang itu pernyataan namanya. Amin. Jangan sakit hati. Kalau sakit hati itu apa? Jangan lupa itu. Yang lain pengajaran, kan pengajaran firman sudah nyata. Atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh. Kan sudah kita sering kali mempersembahkan karunia bahasa roh, kita pernah berperan dalam bahasa roh. Amin. Nah, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, itu ada sudah. Amin. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk tujuan kita gunakan semuanya itu untuk membangun iman kita bersama. Bukan untuk berlaga-laga seperti ayam bersabung, bukan. Tapi untuk kita bersama-sama sebagai iman kita semua karena bangun. Jadi karunia itu dipakai untuk bukan untuk meruntuhkan iman Anda. Amin. Oke, kita cepat saja. 1 Korintus 14 juga ayat 12. Pendek saja, dia tinggal mau habis. Ayat 14. 1 Korintus 14 ayat 12 ya. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Bukankah jemaat itu karena bangun dengan karunia-karunia rohani yang berlaku dalam gereja ini? Yang tidak pernah mengalami bahasa roh dalam peperangan, dia ada sampai dia mulai berdoa dan dia berbahasa roh. Amin. Dan bahasa rohnya asli dari Tuhan. Amin. Sehingga mengajak banyak muda-mudi yang mulai karena bangun. Amin. Bukankah itu sedang membangun? Kecuali hati kita yang tidak boleh menerimanya. Itu saja. Kenapa kau sendiri tidak boleh menerima? Karena lama sudah kau tidak boleh menerimanya. Karena hati kau tidak serabut sama Tuhan. Kau percaya atau tidak kau percaya Tuhan. Itu penyebabnya. Coba Anda lihat orang yang betul-betul percaya itu cepat sekali mengkontakkan dari Roh Kudus. Cepat Anda mengalaminya. Amin. Nah, sedang kena bangun. Ya, Alkitab bilang banyak dipakai tapi sedikit yang dipilih. So boleh-bolehnya kita semua masuk dalam pemilihan. Amin. Untuk masuk dalam kerajaan surga. Buka hatimu. Karunia itu dipakai guna berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Bukankah jemaat sudah kena bangun? Dari awal tuh Mikael datang begini. Semua kadang-kadang macam bendok yang takut ada mengalami begitu. Semua yang macam bangkit itu semangat mereka. Amin. Tapi kadang-kadang orang lama macam pemimpin tiap itu aja macam tiada apa gairahnya itu. Macam berpikir lagi itu betul tidak dari Tuhan. Saya kasih tahu kamu 100% datang daripada Tuhan. Kalau kamu selama ini kamu tidak
dekat itu, kamu tidak terbuka itu, sudah jauh kamu ketinggalan. 2 Korintus 10 ayat 8. 2 Korintus 10 ayat 8. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan berbangga atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami. Amin. Apa yang bilang Paulus? Kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami. Tuhan yang bagi ya kepada kami, dia bilang, untuk apa? Membangun dan bukan untuk meruntuh kamu. Maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Karunia itu dipakai untuk membangun. Kuasa yang diberikan itu dipakai untuk membangun. Sudah banyak orang ya, berapa orang saya yang dikasih lepas dari ikatan roh jahat. Sepatutnya kamu harus bangun betul-betul. Jangan percaya atau tidak, percaya atau tidak. Kamu akan menyaksikan rahasia firman Tuhan yang tidak pernah kamu dengar. Semalam saya tidur, tiba-tiba datang di jendela saya. Kamu tidur, kamu akan menyesal. Selama ini kamu tidak berapa gembira dan terbuka dengan pekerjaan Roh Kudus. Jauh ketinggalan sudah kamu. Cepat-cepat kita. 2 Korintus 13 ayat 10. 2 Korintus 13 ayat 10. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Amin. Karunia itu untuk membangun. Kadang-kala kalau Tuhan mengurapi, kamu lihat anak saya kerja, soalnya dia kalau dia datang ke Tuhan macam dia tidak sadar diri, dia tegas betul. Amin. Bikin takut jemaat. Seharusnya kamu terbuka betul menjunjung itu urapan Tuhan dan menyokong yang lain itu dari Tuhan. Hanya rugi orang yang lambat tipnya pikap. Itulah sampai kita perlukan Roh Kudus itu dalam hati kita. Itulah sampai kita perlukan bahasa roh asli dari Tuhan itu di hati kita. Kalau bukan bahasa roh kau lambat dari bahasa itu, bukan bahasa yang dari Tuhan yang ada padamu. Dan itu meruntuh imanmu sendiri. Kamu lihat, seringkali anak saya bercakap dengan kita, dia apa yang baik di sini, tapi dia bilang roh dia jalanlah di surga. Amin. Berkomunikasi dengan Tuhan. Karena pada waktu itu dia roh Tuhan meliputi dia. Kita lihat begitu, dia baring-baring atau dia bercakap. Tapi dia bilang badan dia, kita lihat badan dia di sini, tapi roh dia di sana. Amin. Di surga dalam kuasa ilahi. Amin. Itu bukan baru sebenarnya, bukan baru terjadi para rasul. Sudah terjadi pada zaman Yehezkiel. Sekarang saya kasih tahu. Satu kali Nabi Yehezkiel. Ini ayat terakhir kita ini. Dengar betul-betul. Nabi Yehezkiel duduk di rumahnya bersama-sama dengan para tua-tua Yehuda. Ada yang mereka berhadapan begitu duduk-duduk. Amin. Mereka tidak tahu yang duduk-duduk itu memang badannya Yehezkiel, tapi rohnya tiada di situ, di lain tempat. Amin. Bukan sama. Amin. Firman Tuhan mencatat waktu dia duduk-duduk, tiba-tiba Roh Kudus meliputi kehidupan raja, kehidupan Nabi Yehezkiel, dan seperti tangan dia bilang datang menyambar jambul kepalanya, rambut kepalanya begitu, diangkatnya begitu dari antara langit dan bumi. Amin. Ada diangkat-angkat begitu itu roh, kasih itu untuk baik suci yang di sana perbuatan dosa. Coba dalam keadaan begitu anak jalan-jalan dia lihat orang yang berdosa, dia lihat kelemahan kita dan kekurangan kita. Amin. Ada yang bilang kamu makan banyak duit begini, ada yang begini bilang sama. Amin. Itu bukan baru. Haleluya. Kamu tidak percaya selama ini kamu rugi banget. Tuhan kasih ingat saya semalam dulu. Dia bilang, ngapain Tuhan semalam kasih nyata, beri jawaban kepada persoalan jemaat. Wah, ini dari Tuhan Yesus Kristus, sungguh demikian. Coba Anda pikir, Nabi Yehezkiel duduk di antara para tua-tua Yehuda. Dia di sana, mereka sudah tahu kalau orang duduk-duduk begitu boleh ngobrol, bercakap-cakap. Amin. Mereka pikir roh Yehezkiel masih di situ, tapi sudah diangkat lain tempat.
Bahasa Malaysianya disambar rambut Yehezkiel begitu dan diangkat. Kalau bahasa Inggrisnya ayah lupa. Jangan dibuka itu kalau tidak tahu dari mana masalahnya. Yang terjadi di sini foto-foto dari Tuhan loh. Selalu anak saya duduk-duduk atau mari dia bercakap, tapi roda tiada di situ jemaat Tuhan. Apa kamu saya pernah aku sekarang pernah sama Yehezkiel? Sama. Syukur kita kasih kamu Tuhan luar biasa di sini. Amin. Haleluya. Yehezkiel pasal 8. Buka. Kita Yehezkiel pasal 8 ayat 1 kita mulai. Pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. Amin. Haleluya. Apa dia bilang? Waktu dia duduk di rumahnya berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda. Amin. Sedang kelima itu duduk-duduk di rumah Nabi Yehezkiel. Amin. Nah, sama. Amin. Kau bilang palsu, makin kau cakap begitu, makin kau jauh ketinggalan kuasa urapan dan rohani yang dialami orang sekarang. Kamu jauh tanda kamu tidak terbuka. Habis kamu mendekati dan percaya. Ayat 2. Dan aku menerima penglihatan. Nah, dia duduk tapi dia dapat penglihatan. Karena itu kuasa yang meliputi dia. Amin. Kuasa surga meliputi dia. Amin. Kau tidak percaya itu dari Tuhan. Itu petunjuk kau tidak baca Alkitab. Kau tidak baca Alkitab Anda. Dan aku menerima penglihatan, sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Dia mengulurkan suatu yang berbentuk tangan dan dipegangnya jambul kepalaku. Amin. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi. Amin. Kan saya sudah cakap tadi, diangkat jambul kepala di antara langit dan bumi. Dia begini. Amin. Di atas langit dan bumi. Tapi Yehezkiel duduk-duduk di hadapan dengan para tua-tua Yehuda. Amin. Tapi mereka tidak tahu yang rohnya tidak di sana. Amin. Kamu tidak boleh tangkap. Haleluya. Kalau Anda tidak percaya selama ini, Anda pura-pura saja percaya. Memanglah Anda tidak ada kemajuan dan tidak keberhasilan Anda untuk menghadapi cabaran-cabaran yang Anda hadapi. Itu Alkitab bilang sama kan? Anak saya di sini dibilang dia nampak begini, dia cerita. Tidak tahu berapa orang saya yang percaya betul-betul. Saya tidak di sini, saya punya orang di sana, dia bilang seperti itulah. Dia duduk-duduk. Amin. Baca betul-betul, berdoa, minta Roh Kudus untuk membuka pikiran Anda. Dia bilang sini, dipegangnya jambul kepalaku, lalu roh itu mengangkat aku antara langit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatan ilahi ke Yerusalem, dekat pintu gerbang pelataran, dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Itu roh dia di bawah. Kehidupan umat ada yang sembunyi membuatkan penyembahan berhala. Contoh sudah duduk di depan, tapi roh Yehezkiel dia lihat-lihat. Amin. Kan selalu ada cerita dia dibawa begitu sana. Di neraka ada begini-begini, dia bilang, amin. Sama. Tuhan kasih ingat saya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara. Sungguh di sebelah utara gerbang mezbah dekat jalan masuk terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Lihat, Tuhan kasih lihat di Yehezkiel tentang penyembahan berhala yang dilakukan oleh bait suci. Amin. Jadi kalian untuk semua apa yang Anda buat di rumah, di mana saja. Kan, tapi badannya duduk.
Sama dengan para Tota Yehuda, amin. Tapi rohnya tidak di situ, diangkat Tuhan sudah begitu. Bayangkan kuasa Tuhan itu, dahsyat sekali. Tuhan kasih ingat saya ini ayat untuk meneguhkan kepada jemaat Tuhan selama ini akan terjadi. Bahwa itu butuh dari Tuhan, amin. Kadang-kadang anak saya balik dalam alam roh itu, jangan dia kasih tahu begini, tidak tahu berapa orang yang percaya atau hanya memperhati saja. Tapi itu sungguhan datang dari Tuhan. Jangan tidak percaya. Haleluya. Saya berpikir, kenapa Tuhan macam cepat-cepat kasih tahu ini tanda-tanda jemaat Tuhan, bahwa Tuhan betul-betul mau kita lihat ada persiapan yang sungguh untuk menanti kedatangannya, bahkan menghadapi cabaran-cabaran, penganiayaan antikristus ataupun kemerosotan ekonomi, kita tidak tahu. Amin. Maka siap sedia. Betulkan tuh ayat 7. Dan di bawahnya aku ke pintu pelataran, aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firman-Nya kepada aku, hai anak manusia, perbesarkan lubang yang di tempat itu. Sesudah itu aku memperbesar lubang itu, lalu lihat ada sebuah pintu. Firman-Nya kepada aku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan pekerjaan yang jahat dan mereka lakukan di sini. Lihat, Yeskiel melalui itu, anak saya melalui lain dalam alam roh. Tapi sama dengan melihat kejahatan kita, dosa-dosa kita, hati gelap bilang begini-begini, putih emas mereka usung, dia bilang hitam, dia bilang. Nah, apa bedanya? Coba perjalanan lain tapi sama, amin. Alam roh Tuhan bilang perbesarkan, tapi dia duduk di sana, amin. Haleluya. Jangan kamu tidak percaya, nanti kamu ketinggalan. Sungguhan ada Tuhan, betul-betul Yesus itu ada, Bapa di surga itu ada, Roh Kudus itu ada, malaikat-malaikat ada. Dan dia ada di sini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apa yang berlaku di sini, kalau kau tidak percaya, kau rugi itu. Itulah sebab anak saya bilang, dia nampak dalam roh, kau punya roh, karena rantai sama dia lihat. Dia di sini tapi roh dia begitu, dalam keadaan kawalan kuasa Roh Kudus, dalam keadaan liputan keilahian kerajaan surga. Tak kailan Kristus ini dia mau begitu. Lihat itu. Itulah dia boleh lihat seperti itu. Dan bukan semua dibagi karunia itu, cuma Tuhan. Sebanyak-banyak nabi, kayak Nabi Yeskiel malah cara seperti itu. Berbeda-beda cara Tuhan pakai. Amin. Maka kalau kamu tidak percaya, rugilah kamu. Saya katakan kamu, karena saya tidak mau terlibat dengan orang yang tidak mau percaya. Saya tetap percaya dengan pekerjaan Roh Kudus. Saya tetap percaya dengan penglihatan dan hal-hal yang seperti itu. Amin. Iya, bilang Tuhan ke Nabi Yeskiel, buat lubang. Tapi badan dia duduk di sana. Amin. Tapi roh dia jalan. Karena dalam kuasa liputan ilahi, karena angkat rohnya karena pindah. Dia kasih lihat dosa jemaat, dosa umat Tuhan, dosa pemimpin, lalu dia kasih lihat. Sama dengan di sini. Kalau dia jawab kamu begitu, jangan lagi bilang tidak tahu pikir. Enggak. Itulah saya bilang. Tuh, saya begitu berdoa itu, Tuhan kasih ingat saya ini. Nah, kamu kasih habis bacalah kalau mau baca itu. Dia kasih tipu semua perbuatan orang-orang yang berdosa, para pemimpin yang sungguh dapat. Atau ayat 10, lalu aku masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Nah, diukir dalam bait suci begitu sembunyi-sembunyi. Diperlihatkan Tuhan kesalahan mereka. Amin. Sama. Karena kan di sini dia rohnya jalan dia lihat di mana kau punya roh. Dalam keadaan tawanan begini-begini perlu dibebaskan. Sama. Ada juga orang yang takut terlepas. Macam mana aku jadi orang Kristen begitu? Bagus kau sama lepas kau takut. Jadi ingat hari Minggu sedia. Ya, saya tidak tahu siapa yang terbuka, berapa orang saja. Ya, saya masih berdoa. Ya, saya ini bukan selalu. Saya tidak tahu kenapa orang akan ada dorongan kuat di hati saya untuk melakukan ibadah. Dan ini tidak selalu. Karena saya melihat banyak yang kena rantai, tapi tidak sedar. Banyak yang hidupnya belum ada harapan, tapi masih lagi macam anggap dirinya oke. Tidak ada masalah. Padahal dalam alam roh sudah lihat. Ya. Nah,
Sedia? Amin.